Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febrianata SEMM, dosen STE Banten, ingin menyampaikan dalam kesempatan di YouTube kali ini adalah merupakan suatu tugas mandiri yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknis instruksional atau pekerti secara online bagi dosen perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk meresum atau meringkas materi yang disampaikan oleh pemateri, oleh Dr. Syihabuddin MSI. Beliau menyampaikan materi melalui unggahan YouTube dan kepada peserta pekerti diminta beliau atau ditugaskan sebagai pemenuhan tugas mandiri di hari ketiga ini untuk mencoba meringkas, meresum apa yang disampaikan beliau di YouTube tersebut. Dan ringkasan atau resum tersebut harus melalui atau diunggah juga di dalam YouTube. Dalam kesempatan ini, pemateri menyampaikan materi yaitu teori belajar dan motivasi belajar. Di sini saya akan mencoba meringkas apa yang disampaikan di dalam YouTube beliau. Nah, tujuan daripada materi ini bagi peserta workshop diharapkan supaya mampu dan mengembangkan teori belajar, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi dan juga menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi serta menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Namun definisi secara umum, teori adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dan menjelaskan suatu fenomena. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan etik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, atau mementingkan aspek kurikulum saja. Namun teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi itu dibagi menjadi 5, atau bisa disebut juga mazhab. Pertama, aliran mazhab tingkah laku. Kedua, aliran mazhab kognitif. Ketiga, aliran mazhab humanistik. Keempat, aliran mazhab konstruktivistik. Dan kelimanya adalah aliran atau mazhab sibernetik. Aliran mazhab tingkah laku ini menekankan hasil dari proses belajar. Aliran tingkah laku ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan tokoh-tokoh dalam teori belajar. Teori belajar ini disampaikan oleh Edwin Guthrie, Thorndike, Bruce Frederick Skinner, Baruda, Ivan Pavlov, John B. Watson, Clark Hall. Sementara mazhab kedua adalah mazhab kognitif. Mazhab ini menekankan pada proses belajar. Mazhab atau aliran kognitif ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan di dalam diri yang tertata dalam bentuk struktur. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini adalah, menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Struktur kognitif ini merupakan teori belajar yang menekankan pada proses belajar. Sementara teori yang ketiga adalah teori yang beraliran humanistik, atau yang sering teori yang menekankan pada isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Teori ini dianggap berhasil jika mempelajari, memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dan teori keempat adalah aliran konstruktivistik.
yang merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Dan aliran teori belajar yang terakhir yaitu aliran sibernetik atau mazhab sibernetik. Aliran ini menekankan pada sistem informasinya, sistem informasi yang dipelajari, bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematik, tahap demi tahap, linier menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus matematika. Pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Biasanya menuntut cara berpikir demikian, sementara tipe Wallace cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Tipe realis cenderung berpikir secara algoritmik. Namun, Bapak Ibu sekalian, aliran atau mazhab sibernetik ini punya kritik juga, yaitu lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Itulah 5 teori belajar atau aliran atau mazhab teori belajar yang disampaikan. Sementara motivasi belajar itu sangat penting, bahwa kita harus mampu memicu, memperkuat dengan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada mahasiswa untuk bisa lebih semangat untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan karyanya dan sebagainya. Motivasi bermacam-macam, dengan cara memberikan penghargaan kepada mahasiswa tersebut. Itu merupakan suatu motivasi supaya mahasiswa itu bisa memperkuat untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan karya dan ilmunya. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang menjadi resum atau ringkasan dari YouTube materi ini, dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan apabila karena ini adalah suatu pelatihan, bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, tatap muka kepada mahasiswa untuk pembelajaran itu sangat terbatas, dan ini adalah suatu teori pembelajaran untuk menyampaikan materi-materi atau pelajaran-pelajaran kepada mahasiswa dengan secara online. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.